Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datang Tuhan Yesus. Semua bersuka cita malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir ini bersuka cita. Karena Tuhan selalu melimpahkan berkat-berkat yang melimpah bagi kita semua. Amin. Amin. Yang percaya sama-sama suarakan haleluya. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikanmu Tuhan, Kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau sungguh baik Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan yang selalu memberkati kami. Amin. Sebab kasih setiamu sungguh besar bagi kami sepanjang hidup kami Tuhan. Yes. Mari sama-sama nyatakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sama-sama nyatakan, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu
Ku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian keagungan kami Tuhan dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh Yesus, sebab hati kami hanya bersuka di dalam-Mu Tuhan. Malam hari ini kami hanya mau menyanyikan pengagungan kepadamu Yesus. Oh Yesus, nyanyian pujian bagimu, hanya bagimu Tuhan, satu-satunya. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami, ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar nyanyian kami hanya bagimu Tuhan Nyanyian pujian dan pengagungan
Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hanya ini yang kami renungkan, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hati kami bersuka, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hati kami bersuka malam hari ini, Tuhan, dan hatiku bersuka Tuhan, biar pujian kami malam hari ini dapat menyenangkan hati-Mu, Yesus. Malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Engkau, Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami tahu Tuhan ini semua karena kasih kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami boleh menangkap dan boleh merenungkan firman Tuhan ini. Bahkan kami bisa menjalankan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya akan berikan tema pada hari ini, firman Tuhan yaitu amanat agung. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca ayat firman Tuhan ini, Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, Saudara, tema firman Tuhan pada yang saya akan sampaikan ini adalah amanat agung. Kalau bicara tentang amanat agung, ini adalah sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia memerintahkan kepada muridnya, yaitu amanat agung. Nah, seringkali kita berpikir bahwa memberitakan Injil itu kan tugas Pak Pendeta,
Itu kan tugasnya misionaris. Itu juga kan tugasnya penginjil. Padahal ketika Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung ini, ia berbicara kepada murid-murid. Artinya kepada semua murid. Artinya begini, amanat agung itu adalah panggilan untuk setiap orang percaya tanpa terkecuali. Nah, amanat agung itu bukan program gereja, tapi itu gaya hidup orang percaya. Bukan tugas sementara yang diberikan kepada kita, tetapi tanggung jawab kita seumur hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus nggak bilang begini, jika kamu mau, pergilah. Yesus nggak bilang begitu. Tetapi Tuhan Yesus berkata dengan tegas, karena itu pergilah. Ini adalah perintah, bukan pilihan. Kalau pilihan kita bisa memilih pergi atau tidak. Tapi ini perintah yang harus kita jalankan sebagai orang percaya. Nah, hari ini Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar amanat agung dari beberapa poin. Yang pertama, dasar amanat agung itu adalah otoritasnya Tuhan. Artinya begini, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Karena otoritasnya itu adalah Yesus. Matius 28 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan di surga. Nah, saya akan jelaskan begini Bapak, Ibu, Saudara. Sebelum Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, Tuhan Yesus terlebih dahulu menyatakan siapa dirinya. Yaitu di ayat yang baru saja saya bacakan, yaitu di Matius 28 ayat yang ke-18. Dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Filipi 2 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi. Oleh sebab itu, amanat agung bukan perintah dari manusia. Tapi ini adalah perintah dari Tuhan yang berkuasa penuh. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, seorang tentara, seorang prajurit, dia berani maju ke medan perang, ke medan pertempuran, itu bukan karena hebat, bukan karena kuat, tapi karena ia berada di bawah perintah komandannya. Betul? Nah, demikian juga kita melayani dan bersaksi itu bukan karena kuat, bukan karena hebat siapa kita, tetapi karena Yesus yang mengutus kita berkuasa. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, kita gak perlu takut untuk bersaksi. Gak perlu takut. Karena janji Yesus, Dia menyertai kita. Jangan merasa kita gak layak. Siapa saya? Saya kan orang yang seperti ini. Saya gak cakap bicara. Saya mau bilang begini, kita itu sudah dilayakkan di dalam pengorbanan yang di atas kayu salib. Saudara kau yang dikasih dalam Tuhan, ingat, yang menyuruh kita pergi untuk memberitakan kabar baik ini adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita mau lihat di luar sana, ada begitu banyak orang yang sedang antri menuju ke jurang neraka. Kita-kita inilah yang dipanggil untuk memberitakan kabar baik ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu saya sakit, saya itu sebelum di kateter, saya itu bertanya dengan asisten
dokter. Saya bilang, "Dok, ini yang keberapa?" Ternyata saya ini sudah berada di urutan ke-20. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sakit apa? Ya waktu itu saya di perkiraan saya sakit jantung lah. Karena di sebelah kiri saya itu sakit. Nah, selesai di kateter, berapa hari saya pulang, saya tebus obat, saya dapat antrian itu 79. Itu yang cuma sakit jantung Bapak Ibu Saudara. Begitu saya lihat masuk, buset, ini kok banyak banget orang yang sakit. Saya dari jam 8 akhirnya sampai jam 2 saya baru mendapat obat. Antrian begitu panjang. Sebelum saya menebus obat, karena melihat begitu panjang antriannya, mereka duduk begitu banyak. Saya ke tempat lain. Saya melihat orang yang sakit ginjal. Karena ditulis itu kan ginjal. Penyakit ginjal, penyakit paru-paru. Saya lihat penyakit ginjal pun begitu banyak orang yang sakit. Ratusan. Begitu saya lihat masuk ke ruang lain. Di antrian yang paling banyak. Paru-paru. Waduh, saya bilang. Ini penyakit paru-paru paling banyak. Mungkin ada penyebabnya Bapak Ibu Saudara. Itu yang kelihatan oleh kita. Yang tidak kelihatan oleh kita ada begitu banyak. Mereka punya penyakit yang namanya dosa. Nah, dosa inilah yang perlu kita beritakan kabar baik ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Yang kedua, amanat agung itu adalah perintah untuk pergi dan memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Roma 10 ayat 14 dikatakan, bagaimana mereka dapat percaya jika tidak ada yang memberitakan. Betul. Kata pergilah berarti aktif. Berarti bergerak. Keluar dari zona nyaman. Itu arti dari kata aktif. Nah, Injil itu tidak akan tersebar jika orang percaya hanya duduk di dalam gereja, tidak bergerak. Pergi itu enggak selalu berarti kita ke luar negeri. Enggak. Tadi katakan pergi itu enggak selalu berada kita di tempat pedalaman. Enggak juga. Tapi bisa berarti di mana kita berada, kita bisa memberitakan itu. Di mana tempat kita bekerja, di mana tempat kita bersekolah, di mana lingkungan kita berada, beritakan kabar baik ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Saya beri ilustrasi begini. Injil itu seperti obat. Obat nggak akan menolong jika hanya obat itu disimpan atau ditaruh saja. Nah, obat bermanfaat jika diberikan kepada orang yang sakit. Betul? Nah, dunia ini sedang sakit, Pak, Bu. Sakit oleh apa? Sakit oleh dosa. Dan ingat, Injil adalah obatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jadilah saksi.
lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat penampilan kita pun bisa. Gunakan setiap kesempatan untuk menyatakan kasih Kristus. Jangan menunggu sampai sempurna. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna kecuali Yesus. Oleh karena itu, bersaksilah. Yang ketiga, tujuan amanat agung adalah menjadikan murid, bukan sekedar pengikut. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20a dikatakan, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kolose 1 ayat yang ke-28 dikatakan, supaya tiap-tiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Betul, kita orang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Bapak, Ibu, Saudara, tapi Tuhan Yesus mau kita juga menjadi orang yang bertumbuh. Yesus mau supaya kita menjadi orang yang bertumbuh. Sebagai murid, bukan hanya tahu firman Tuhan dikatakan. Tapi kita sebagai murid juga harus hidup di dalam firman. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, demikian juga orang percaya. Saudara dan saya itu dipanggil untuk bertumbuh. Nah, bertumbuh yang bagaimana? Bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Kita mau diajar, kita mau mengajar, ikut pemuritan. Ayo ikut pemuritan. Jangan lupa, kita harus jadi teladan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara. Amanat agung itu disertai janji penyertaan Tuhan akan tergenapi. Matius 28 ayat yang ke-20b dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14 dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saudaraku, Tuhan tidak hanya memberi tugas, tetapi Tuhan juga menyertai kita. Di mana saja kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Kita nggak akan pernah berjalan sendirian di dalam melakukan, menjalankan amanat agung. Karena dikatakan Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya beli ilustrasi. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara pernah mendengar ilustrasi ini. Seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya menyeberang jalan. Tiba-tiba di samping itu atau di depan itu ada bahaya. Nah, seorang ayah dia akan menarik anaknya. Betul kan? Seorang ayah dia akan menarik. Kenapa? Karena tangan ayahnya yang kuat. Nggak mungkin si anak kecil ini dia menarik tangan bapaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga Tuhan. Dia menyertai kita di dalam keadaan apapun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ditarik Tuhan, memang rasanya sakit. Tapi tujuan dari Tuhan itu adalah
untuk boleh kita selamat, untuk boleh kita mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayo saat ini kita mulai bersaksi. Dari lingkungan terdekat saja. Doakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Kita nggak perlu malu menyebut nama Yesus. Ayo kita terlibat di dalam pelayanan. Dan kita terlibat di dalam misi. Jadilah murid yang memuridkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, amanat agung itu bukan tentang kemampuan kita. Dengar baik, amanat agung bukan tentang kemampuan kita, tetapi tentang ketaatan kita. Tuhan mau mencari orang yang berkata, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dasar amanat agung itu adalah otoritasnya Yesus. Yang kedua, amanat agung itu adalah perintah untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Yang ketiga, tujuan amanat agung adalah menjadikan murid, bukan sekedar pengikut. Yang keempat, amanat agung itu disertai janji dan penyertaan Tuhan, dan itu akan digenapi. Sekian firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini, setiap kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapa, mampukan kami. Mampukan kami Tuhan. Dan kami tahu hidup kami adalah untuk memberitakan kabar baik. Dan itu adalah perintah dari Engkau Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, bisnis mereka, bahkan kuliah mereka, bahkan pelayanan mereka, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini Bapak Ibu Saudara bisa membawanya ke gereja atau men-scan QR atau mentransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki buat pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Kau berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah kul online pada hari ini. Kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih, anugerah, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Serta persekutuan manis bersama Roh Kudus yang beri penghibur, penolong, mukjizat yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.